Bahkan yang pas tuyulnya hilang-hilang itu ingetin aku kayak Jin Oh Jin itu sama Jin Danjun, jadi kayak yang gitu loh. Di bulan Februari ini ada satu film Indonesia baru tayang di bioskop. Ketika yang lain sudah mulai tidak pede, ya, sudah mulai putus asa ya karena yang nonton sedikit ya. Ada satu film yang tayang hebat sekali ya. Judulnya adalah The Toeng Misteri Ayunan Nenek. Gila nih, horor pula ya. Kita waktu itu nonton berdua doang ya. Nggak ada orang lain lagi. Iya betul. Jadi kita nggak usah ngeluarin duit 400.000 untuk menyewa satu studio ya. Iya. Cukup nonton film ini, kamu bisa merasakan sensasi nonton satu studio sendirian. Iya, bener banget. The Toeng itu kan bukit. Bukit ya? Iya. Salah satu bukit yang ada di daerah di sana ya? Iya, Sulawesi Selatan. Jeneponto kalau nggak Jeneponto, salah. ya. Benar. Itu tuh kayak 90 kilo lagi dari Makassar. Wanjay. Jauh ya? Pedalaman guys. Kabupaten ya Iya, pokoknya ya. kabupaten. Menarik nih karena sebenarnya aku selalu pengen lihat sih horor-horor dari daerah-daerah luar Jawa ya. Kita kan bosan. Kemarin sebenarnya ada harapan itu pas nonton Bekas Rumah Sakit, tapi nyatanya nihil. Iya. Tidak ada hal baru yang bisa ditawarkan gitu ya. Bisa rumah sakit di mana aja sebenarnya. Iya, bisa bekas rumah sakit di Depok, di Bekasi gitu ya. Di mana, nggak usah di sana, nggak usah di Makassar. Misteri Ayunan Nenek ini seperti judulnya, ini premisnya sederhana karena nyeritain tentang rumah tua di bukit sana ya, The Toeng itu yang mitosnya ada hantunya ya. Iya, Hantunya hantu nenek. itu hantu nenek namanya ya. Dan hantu neneknya itu suka main ayunan gitu ya. Bukan suka main ayunan. Bukan suka main ayunan ya, suka mengayun-ayun gitu loh. Iya, iya. Ngayunin ayunan apa Iya, sih? ngayunin ayunan. Jadi ada ayunan buat anak kecil gitu. Iya, yang pakai sarung itu loh, sarung pakai tali. Iya, jadi dia suka main Ngayunin ayunin gitu. gitu. Bukan nenek-nenek main ayunan gini ya, bukan. Ceritanya itu dimulai dengan kedatangan keluarga baru nih dari kota Makassar ya. Yes. Ke Bukit The Toeng itu yang tinggal di rumah angker tersebut gitu. Rumahnya udah diberesin gitu. Si keluarga ini tuh ya bapaknya dokter, istrinya sama anaknya ya. Dan anaknya Benar, Rania. benar. Menarik nih. Dokter ini mirip ini ya, Gandhi Fernando ya. Iya, mirip Gandhi Fernando. KW 202. Nggak mirip bener. Pas Ya aku udah. nonton, KW ini kayak 3 siapa? lah, KW 3 lah. Ini kayak siapa gitu? Oh Iya, 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 Gandhi iya, Fernando. iya. Rambutnya sama. Kalau yang bekas rumah sakit kan menggambar-gambarkan dia dari Sulawesi, tapi ternyata tidak. Gitu. Kalau di sini dia ya ada menampilkan tentang Sulawesinya. Iya, Ya benar-benar. kan, ada silatnya di Benar. itunya, terus ada lagu-lagunya ya. Iya, betul. Ada lagu-lagunya. Lagu-lagu khas ya. Iya, terus ada kayak jadi cara pengusiran hantu ya atau apa sih? Tapi Iya, itu khusus khusus di khusus sana di lah. sana di daerah Ha. itu. Terus ada juga adegan di mana Bapak Karang Ledeng mempertahankan adatnya gitu loh. Katanya kalau raja itu punya harus menjaga adat raja gitu. Jadi anaknya tuh nggak boleh. Iya, Jadi iya. gitu. Jadi kayak ada adat-adatnya lah di film ini gitu. Benar. Jadi itu sih yang menarik. Kan baik yang kita nggak tahu ya. Itu dia yang mengejutkan ya. Karena Iya. kita pikir film ini akan jadi horor yang mediocre. Emang sih horornya masih mediocre gitu ya. Tapi setidaknya ada sesuatu yang baru gitu. Iya sih. Ada sebuah wawasan gitu ya. Iya. Buat kita yang nggak tahu apa-apa gitu tentang Bukit The Toeng, terus ada apa di Jeneponto gitu dan Iya, lain-lain gitu ya. gitu. Jadi film ini ngeliatin gitu, kelihatan gitu. Jadi dia pengen menyampaikan sesuatu kan karena emang itu kan fungsinya film gitu. Lu menyampaikan sesuatu gitu yang orang lain mungkin nggak tahu gitu. Si Pak produser itu yang jadi Karang Ledeng itu dia adalah budayawan Benar gitu. sekali. Mungkin itu karena dia budayawan jadi dia pengen nunjukin gitu loh. Iya benar, itu tuh yang kata aku ya harus diapresiasi sih. Maksudnya kadang film dari daerah suka ikut-ikutan gitu ya sama yang mainstream gitu jadi sampai lupa identitas. Sebenarnya kan film buat nunjukin identitas juga kan. Iya. Ini salah satunya sih kata aku ya. Walaupun balik lagi nih dari segi teknis horor tuh sebenarnya mediocre gitu kayak B aja gitu ya. Dan at least bukan kuntilanak lagi. Iya bener. Ya kan? Udah bukan hantunya ya beneran emang dari mitos di sana Iya, gitu. jadi bukan kuntilanak lagi Iya. atau kuntilanak tapi namanya tapi ini Iya. kuntilanak yang Iya. keluar gitu. Kalau itu enggak. Terus Enggak. yang aku suka juga enggak ada darah sih di sini. Maksudnya enggak yang heboh. Iya, bukan Gimana yang harus ada yang ala mati. Rocky Soraya gitu Iya, ya. ini kan nggak ada enggak ada yang mati, enggak ada darah gitu. Iya, Jadi iya, ya udah iya. gitu, enggak
heboh Bener. gitu. Walaupun kita cukup kaget gitu ya pas lihat di awal film openingnya gitu penata suara Jamal Gentayangan. Oh iya, astaga, itu namanya kok serem. Anjir, Itu gila bener ya? kayak sudah mendedikasikan hidupnya untuk bikin film horor anjir. Itu bener kan? Enggak lah ya, nama-namain lah ya. Nama panggung, tapi kalau itu nama aslinya kamu keren Mas Jamal Gentayangan ya. Sempet bingung gitu ya, kita awalnya emang kayak anjir gimana ya ini film ya, apakah yang akan terjadi gitu ya di film ini gitu ya. Karena dari opening pun kan kayak ada yang tidak beres ya. Tidak beresnya adalah kan rumah tua itu mau diberesin ya sama warga setempat, tau nggak? Yang mereka pada datang rame-ramean gitu ya. Yang orangnya tuh kayak gede-gede gitu ya, tapi pada takut gitu ya. Saking seremnya gitu ya, sampai ada yang langsung beresin ngepel, terus temennya nyapu gitu ya, tapi ngepel nggak ada air. Itu ada shot kayak gitu asli di awal film ya. Ngepel tanpa air gitu, gila anjir, gila. Sebenarnya aku udah ini sih pertama mulai begitu tuh aku udah Iya kayak udah astagfirullah. aduh gini banget. Untung ke belakangnya nggak gitu-gitu banget gitu ya. Belum semalam anjir mereka baru pindah banget, si anaknya udah langsung ketemu tuyul gitu iya, kan. iya. Hantu cucunya ya. Iya, gimana nggak hardcore gitu ya. Itu tuh kayak baru nyimpen koper udah ada gitu setannya gitu ya. Iya. Terus bapaknya dengan enteng udah namanya juga anak kecil biasanya berhalusinasi. Yang bener kan. Masa anaknya dibilang Iya. malu? Halusinasi yang ada itu mungkin Imajinasi. Iya, anak kecil kan suka berimajinasi nih. Nah, Ini mah biarin namanya juga anak-anak mungkin suka berhalusinasi anjir. Anaknya dianggap gila anjir. Tapi pas ke belakang oh agak-agak ini ya, agak membaik gitu Iya, ya maksudnya. iya. Bener gak sih? Bener, Asli. bener. Yang nggak membaik itu sampai akhir film itu performa yang jadi anaknya sama yang jadi istrinya itu nggak enak banget nontonnya ya. Jadi kan di sini sebenarnya misteri ayunan nenek itu ya neneknya suka mainin ayunan buat anak-anak gitu ya. Terus si anak Pak Dokter ini itu jadi suka pengen main ayunan gitu ya. Semenjak malam pertama itu loh, malam pertama dia di rumah itu gitu ya. Setelah itu tuh dialog anak itu tuh, Pak mau diayun dong. Ma mau diayun dong, itu terus dialognya sampai mau film beres asli. Iya, anak. Untung nggak pakadus, ayo kayak gitu. Ibunya selalu kayak, aduh ada nggak beres, ada yang nggak beres loh gitu kan. Sampai akhirnya malam dia ngeliat nenek kan. Pertama kursinya jalan, terus dia kayak masih diem aja. Terus tiba-tiba neneknya timbul, terus dia masih diem aja. Pas nenek nengok, set baru, wah, itu kayak, ini apa gimana? Delay ya mbak ininya jaringan wifi-nya ya sama apa namanya sensor ketakutan di otak ya. Harusnya dia udah teriak ketika kursi jalan atau ketika nenek itu udah muncul. Sangat tidak Padahal natural. dia udah muncul loh, terus tiba-tiba dia. Gua mah lihat kursi gerak 5 cm aja kayaknya kaget anjir. Zut gitu langsung. Wah, ada yang tidak beres ini mah. Soalnya deket banget neneknya. Ini mau ditatap dulu. Oke, kursi bergerak. Oke, timbul nenek. Masih belum. Iya, oke nenek menoleh baru teriak anjir. Ada adegan nyanyi dan ngomong Makas bahasa. Nah, bahasa Sulawesi gitu. Dia nggak bisa sama sekali. Iya. Pas Jadi bagian bibirnya itu tuh, bener-bener. Pas bagian itu kan dia harusnya kerasukan nenek itu kan, ya. Dan ngomongnya ngomong Makassar gitulah, bahasa sana lah ya, ibaratnya ya. Harusnya itu ada adegan dia kayak lip sync, tapi nggak pas aja mulutnya tuh anjir gitu kata aku. Padahal itu kan kayak cuman sebentar ya. Iya, maksudnya nggak panjang gitu ya. Tapi ya jadi tidak believable. Kita kayak dengerin orang minus one tapi dia nggak nyanyi gitu. Iya. Ini kayak banyak elemen-elemen tradisional di sana gitu yang berusaha diliatin gitu ya. Tapi ya jadi kadang rusak gara-gara penampilan-penampilan kayak gini gitu ya. Ini tuh model-model inilah KW rendahnya Haunting of Bly Manor lah gitu ya. Kalau kalian mencoba menerima film ini dengan terbuka gitu ya. Asli soalnya kan ini melibatkan tragedi keluarga gitu ya, terus ada apa namanya tragedi cinta juga gitu ya, cinta terlarang gitu, kayak semuanya tuh ada gitu di sini gitu ya. Terus soal apa namanya kasta. Pas terakhir kayak neneknya diajak ke kuburan gitu. Bener. Udah mati gitu. Terus kayak neneknya, oh ya kamu anak baik gitu kan. Ces gitu ya, hilang. Haunting of Bly Manor banget ya. Pas diliatin lu sebenarnya udah mati cuy, gila. Itu tuh di situ, oh iya bener. Langsung hilang. Soalnya ceritanya beres. Iya, bener. Bagusnya gitu. Jadi kayak oh semua terselesaikan, semua ada ceritanya kenapa begini, kenapa begitu itu kelar gitu. Iya. Di balik visual efeknya yang yang dibikin sama anak
magang kali ya. Sebenarnya kalian nggak usah sih bikin cerita setan gitu ya dengan visual effect, pengen ngeliatin setannya dibikin serem gitu ya. Iya, padahal udah lumayan lah pas nenek itu keluar nggak diapa-apain. Iya, maksudnya tuh udah aja stick to practical effect gitu ya. Iya, Make up aja yang oke gitu, cari nggak usah ditambah-tambahin pakai efek mengkilat-mengkilat gitu ya, iya. Bahkan yang pas tuyulnya hilang-hilang itu ingetin aku kayak Jini tau sama Jin Danjun, jadi kayak yang gitu. Iya, ibu di Pengabdi Setan gitu ya, dia kan nggak diapa-apain, simpen aja di situ gitu, ya kan? Udah ngeri ya? Udah ngeri gitu maksudnya, itu kan contoh yang bagus gitu ya, kalau lu pengen ngeliatin satu sosok yang menyeramkan gitu. Ini harusnya bisa sih ngikutin kayak gitu, nggak usah ditambah-tambah. Oh iya, ada beberapa scene yang nggak fokus ya? Banyak sih anjir itu, nggak ngerti kenapa ini teknis sih. Kayaknya masih ada yang kayak maksain handheld gitu. Iya. Sembari nggak fokus gitu ya. Waduh, ini nonton di bioskop masanya cuy, kelihatan. Iya. Sama itulah, ada yang blocking yang mereka main kartu tapi sebelah. Iya, gue nggak ngerti sih itu ya. Mungkin ada sedikit inspirasi entah dari film apa gitu ya. Tapi di blocking pos ronda semua harus dapet cuy, gila ya. Nah itu tuh yang aneh, kamu main kartu Main gablet sebelah. Yang sebelah sini bertiga lu sendiri. Tek dong bisa gini. Shot 1 3 orang, yang shot 1 2 orang gitu ya. Tapi semuanya tuh gini nih. Atau enggak yang tengah makan kacang doang kayak. Iya gitu, jasu. Apa-ngapain kan lagi ngumpul gitu. Jadi kayak harus bertiga banget sekarang tapi sebelahan. Pas pertama malam diganggu pertama kan si istrinya keluar terus ngelihat anaknya lagi ngomong sendiri. Oh, oke udah. Pas malam kedua dia keluar ngeliat anaknya masih gitu, dia manggil suaminya. Nah itu apa namanya, logik yang bagus gitu ya. Iyalah, lu udah 2 malam gitu keluar terus ngeliat masih gitu doang, masih sendiri mah lu bego gitu. Kenapa lu nggak? Dia pinter ya. Jadi kayak bangunin suaminya, itu anak kamu tuh kayak gitu lagi gitu. Bener. Iya bener. Kalau orang normal pasti gitu. Orang pasti gitu. Banyak horor yang sebenarnya itu kayak logika sepele tapi kayak dilupain gitu. Kayak malam ini lu diganggu, besok party gitu ya atau apa gitu ya, gue nggak peduli lah. Jadi kayak ada yang kayak gitu masih gitu ya. Terus inilah sama yang kata mau ayunan terus kan dibikin ayunan yang normal ayunan kan, yang biasa. Terus nggak maunya ayunan yang ini gitu. Terus akhirnya ibu yang ngomong itu kan ayunan untuk bayi. Iya. Nah, itu juga benar. sempet gitu. Iya, masa mungkin anak segede si Rania ini main di ayunan, kan, main di ayunan yang kayak gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi gue sempat ngomong loh, itu kan ayunan buat anak kecil, anak bayi kamu kan udah mau sekolah, tapi mau ayunan kayak gitu. Tuh anak, aduh. Iya, karena dia dialognya itu aja gitu ya, si Rania ini kampret emang, aku tuh kesel gitu ngedenger dialog anak kecil kayak gini terus gitu. Yang nulis skripnya tuh gimana sih? Bahkan ada yang pas pertama dia datang, inget nggak yang pertama baru datang ke rumah itu yang udah disebut halusinasi gitu ya. Wah, rumahnya bagus ya. Semoga bisa betah ya di sini. Terus kata bapaknya, "Iya, alhamdulillah semoga kita betah ya di sini." Terus kata anaknya, "Iya, Pak, alhamdulillah semoga betah." Apa sih lu ngomong terus ini 3 kali anjir. Kayaknya sekali juga cukup gitu. Ini kayak diulang-ulang gitu. Antara ayah dan anak kayak nggak yakin gitu lu bakal betah di rumah ini. Gitu ya. Iya, bener nggak yakin kan diganggu. Jadi kayak naik turun gitu loh penulisan skripnya tuh, kadang bener nih logiknya, tapi di sini kadang kok ngaco gitu ya kayak gini. Nah, ini nggak ngerti nih. Mungkin emang harus diasah sih kalau kata aku kayak gini mah emang nggak bisa sekali jebret jadi gitu. Mungkin perdana ya. Iya, nggak tahu juga ya, karena selain Jamal Gentayangan saya tidak tahu lagi nama orang-orang di sini siapa ya. Untungnya tidak ada plot twist ya, ternyata warga ada yang menyimpan dendam anjir. Iya, untung nggak ada itu ya. Alhamdulillah. Untungnya ya. Karena ini ceritanya sebenarnya simple asli dan mereka hampir bisa mendeliver itu dengan cukup jelas gitu ya. Sayangnya itu aja tadi gitu, masih banyak hal-hal yang jadi apa ya, jadi kurang bikin film ini kurang enak dinikmati gitu. Padahal kalau mulus semuanya oke sih asli. Baiklah, kalau kita mau kasih skor buat Misteri Ayunan Nenek berapa nih? Waktu bekas rumah sakit aku berapa ya? 2 kali. 2 apa 2,5? 2, aku kasih 4,5. Mantap sekali ya. 5 lah ya. Ini untuk apresiasi karena aku dapat sesuatu yang baru gitu ya. Setidaknya aku dapat sesuatu hal yang menarik dari Jene Ponto itu kayak gimana gitu ya. Bukit Detoeng itu kayak gimana gitu ya. Adatnya orang-orang di sana seperti apa gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang
pas aku udah keluar nonton tuh, aku jadi tahu gitu ya. Baiklah kalau kayak gitu, silakan cobain aja nonton filmnya. Kalau udah nonton film Misteri Ayunan Nenek juga komen, penasaran aku ada yang udah nonton nggak bener ini di bioskop ya. Asli, secara tapi ini cuma film satu-satunya. Ada yang komen gini, "Kak review dong, soalnya cuma film itu doang aku mau nonton." Mantap. Seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Snackcrip. Dan juga beli kaosnya Snackcrip kalau persediaannya masih ada. Dan juga nonton konten original Snackcrip ya. Yes. Apakah akan ada film Indonesia lain lagi di bulan Maret ya yang akan tayang? Kita tunggu saja. Kita tunggu saja ya. Jangan sampai bioskop makin sepi ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.